Gerak. Permainan yang diterapkan. SD Negeri 1 Manggar sesuai dengan nomor urutnya berusaha untuk menjadi nomor 1 dan terbaik di wilayah ini. Beragam prestasi dan semangat ditorehkan oleh sekolah ini buah dari kegigihan mereka. Pihak sekolah dan juga murid bekerja sama untuk menjadi yang terbaik dan berusaha untuk meningkatkan keterampilan dan juga pendidikan formalnya untuk menjadi lebih unggul dibanding sekolah lain. Apa saja yang ada di sekolah ini dan apa saja keunggulan serta prestasi yang ditorehkan oleh SD Negeri 1 Kota Manggar? Mari kita simak penelusuran saya di SD 1 Manggar. SD Negeri 1 Manggar tidak hanya dikenal dengan prestasi akademiknya saja. SD ini bahkan meraih penghargaan membanggakan pada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang serius digeluti baik oleh peserta didik dan para tenaga pengajarnya. Kegiatan ekstrakurikuler itu dilaksanakan dalam keadaan normal, itu pada sore hari pukul 14.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Dalam keadaan pandemi COVID-19 diatur untuk kegiatan ekstrakurikuler mulai pukul 14.30 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan belajar mengajar dalam situasi normal itu dilaksanakan pagi hari pukul 07 sampai dengan 12.10 waktu Indonesia Barat. Dalam keadaan pandemi COVID-19 sesuai dengan panduan dari Dinas Pendidikan diatur pukul 07.30 sampai dengan 11.10 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ekstrakurikuler itu dilaksanakan melalui bimbingan Bapak dan Ibu guru sesuai dengan rapat awal tahun pelajaran. Kemudian siswa dilaksanakan melalui kegiatan seleksi, kemudian setelah didapatkan nama-nama peserta didik berdasarkan bakat, minat, dan kemampuan. Selanjutnya dilaksanakan bimbingan oleh guru-guru sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sistem seleksi yang ketat dan proporsional dilakukan oleh guru Sekolah Dasar Negeri 1 Manggar. Seperti pada kegiatan olahraga yang satu ini. Ini adalah kegiatan ekskul senam bedincak. Pegiatnya adalah siswi pilihan yang dipersiapkan untuk ajang kompetisi bedincak tingkat kabupaten hingga provinsi. Guys, itu adik-adiknya lagi senam bedincak. Jadi senam bedincak ini adalah senam yang menggabungkan gerakan tari Melayu dan juga gerakan olahraga. Jadi pas banget untuk kalau yang pengen olahraga seru tapi bisa mengeluarkan keringat dan energi yang cukup banyak. Aku mau latihan nih, mau ikutan mereka. Yuk. Ibu. Bu, adik-adiknya seru banget kayaknya nih. Semangat banget. Oh, mau tanding ya? Berarti ini lagi latihannya ya? Saya boleh ikut ini senam, Bu? Boleh ya, Bu ya? Posisinya di mana kira-kira ya? bergoyang atau bergerak dengan lincah, memiliki pola gerak yang dinamis, yang merupakan perpaduan dari
tari khas Bangka Belitung, yaitu Dicak Jambus, dengan gerak senam. Kalau untuk pembelajaran senam bedincak di sekolah kami biasanya dilakukan pada saat praktek olahraga, khususnya materi gerak ritmik. Kalau untuk lomba biasanya diseleksi lagi. Di samping menjaga kebersamaan mereka, terus lebih mempererat tali silaturahmi dan kekompakan mereka. Berhubung senam bedincak ini diambil dari gerak tari khas Bangka Belitung, secara otomatis pembendaharaan tentang kebudayaan Belitung khususnya di tari mereka akan lebih banyak. Jayalah SD Negeri 1 Manggar. Prestasi juara pertama pada lomba senam bedincak di tingkat kabupaten berhasil diraih. Hal ini seolah menjawab usaha dan kegigihan para siswi ini dalam berlatih senam bedincak. Dari beberapa lomba yang kami ikuti, alhamdulillah pada saat lomba pertama yang dilaksanakan di Dinas Pemuda dan Olahraga, kami berhasil memperoleh juara 1. Dan ketika lomba yang diadakan oleh Polres Belitung Timur, alhamdulillah kami memperoleh juara 2. Mulai dari tahapan seleksi kami kumpulkan semua siswa di SD Negeri 1. Setelah itu kami pilih yang terbaik. Setelah terpilih terbaik, kami godok lagi sedemikian rupa. Di samping kami tanamkan sikap disiplin dan sikap pantang menyerah untuk meraih kesuksesan. Anak-anak di sini memang cukup antusias pada saat setiap mengikuti lomba. Dan alhamdulillah semua itu kami memperoleh hasil yang cukup memuaskan. Sungai Lenggam atau biasa dikenal dengan sebutan Jeramba Gantong. Ada seorang pekerja lelaki. Mendongeng atau bercerita adalah kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang ada di Sekolah Dasar Negeri 1 Manggar. Menanyakan dengan guru kelas, sehingga guru kelas tadi menyebutkan bahwa si anak ini yang bisa bercerita, terutama kelas tinggi. Baru dari penyaringan itu menanyakan dengan guru kelas, barulah kami sebagai koordinator ceritanya mengambil anak dari setiap kelas itu satu persatu. Siap anak yang bagus dalam berceritanya, barulah kami ambil dan kami latih untuk mengikuti lomba bercerita. Seperti kurikulum 13 yang biasanya disebut Kurtilas dari kurikulum nasional, itu ada dengan adanya literasi sekolah
literasi kelas yang bisa membantu kami untuk meningkatkan wawasan bercerita anak-anak. Dalam bahasa Indonesia, SBDP keterampilannya untuk mimik-mimiknya, waktunya biasanya setelah kami masukkan ada prosesnya 15 menit sebelum pembelajaran dilakukan. Setiap anak itu harus membaca buku cerita yang disediakan dari literasi kelas. 15 menit sebelum melakukan pembelajaran itu anak-anak diwajibkan untuk membaca buku cerita yang diadakan dari literasi kelas. Selain itu, anak-anak dari perpustakaannya, anak-anak bisa dari membaca, anak-anak bisa, oh Bu, ini ada cerita yang bagus, yang menarik. Nah, itulah kita menyaring anak-anak itu. Salah satu ekstrakurikuler yang menjadi prestasi di SD Negeri 1 Manggar ini adalah ekskul bercerita. Nah, cerita yang sering dibawakan oleh murid-murid adalah seputar kisah dari Bangka Belitung atau cerita rakyatnya. Sekarang lagi proses anak-anak latihan nanti untuk ada lomba atau perform. Mereka lagi belajar sama guru-gurunya. Kegiatan yang bertujuan menumbuhkan minat baca sekaligus cinta budaya daerah ini kerap dilombakan setiap tahunnya. Dari tingkat kecamatan, kabupaten sampai provinsi kemarin, cerita Belitung yang diadakan dari perpustakaan daerah Kabupaten Belitung Timur. Juara 2, ada juara 1 kemarin provinsi. Ada melalui tatap muka langsung, kemarin melalui daring. Yang terakhir ini karena kita pandemi melalui daring online. Juara 2 dari perpustakaan. Dari beberapa peserta dari setiap kecamatan, dari setiap sekolah yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Prestasi membanggakan juga lahir dari baris berbaris. Berlatih rutin dalam sepekan menjadi hal lumrah yang dilakukan oleh para peserta PBB ini. Tidak heran kan, jika SD Negeri 1 Manggar berhasil menorehkan prestasi di setiap ajang lomba baris berbaris ini, pemirsa. Salah satu keunggulan dari SD Negeri 1 Manggar adalah baris berbaris atau PBB-nya. Ini anak-anaknya semangat banget. Dan sekarang kita lagi dengerin arahan dari Ibu Pelatih buat latihan PBB. Ibu, saya anak baru, ajarin saya. Boleh? Iya, saya nih nggak tahu Bu, PBB itu kayak gimana gerakannya ya Bu ya. Latihan ya Bu ya. Boleh. Yes. Siap. Maju Bu. Maju. Ya. Selain menjadi kegiatan ekstrakurikuler, baris berbaris juga menjadi latihan yang familiar dengan kegiatan kepramukaan. Ini juga yang menjadi dasar pembelajaran kedisiplinan sekaligus konsentrasi bagi peserta didik. Pandangannya harus ke depan terus.
yang terlibat dalam kegiatan baris berbaris adalah diambil dari siswa kelas 4 dan kelas 5. Kalau untuk kelas 6 itu sudah tidak dilibatkan karena mereka persiapan untuk kegiatan ujian nasional. Alhamdulillah SD 1 Manggar, kami mulainya baris berbaris ini tahun 2018 dimulai. Tapi kami di tingkat kecamatan maupun kabupaten sudah juara 1. Dan waktu tahun 2018 itu kami pernah ke provinsi, Pak. Ke provinsi dan tapi di sana itu kami tidak mendapatkan juara 1, 2, dan 3, hanya masuk nominasi yang kelima. Untuk yang tahun 2019 sampai ke kabupaten. Tahun kemarin yang 2019 itu karena kita ada COVID ini tidak ke provinsi. Setiap minggu itu memang untuk latihan yang dijadwalkan, tetapi bila kami akan melaksanakan ada suatu event atau pertandingan, kita melakukan latihannya lebih intensif lagi. Biasanya dilatihnya bisa dalam 1 minggu itu bisa 2 kali atau 3 kali. Dan untuk yang melatihnya ini kami melibatkan juga dari pihak dari Koramil, dari pihak Koramil, ada juga yang dari pihak kepolisian. Jadi kami berlatihnya tidak hanya di SD 1 Manggar, kami juga berlatih di halaman Koramil ataupun di Polres Belitung Timur. Juara 1 dan 2 adalah peringkat yang selalu diraih SD Negeri 1 Manggar. Prestasi ini tidak hanya berhasil diraih oleh pasukan baris berbaris putra, tapi juga putri. Untuk yang saingan terberat kami ada dari kecamatan lain, yaitu dari Kecamatan Kelapa Kampit. Kemarin itu yang juara 1-nya yang putra, untuk yang putrinya kebetulan dari Kecamatan Kelapa Kampit. Itu yang tahun 2019. Kalau yang tahun 2018 itu dua-duanya dari SD Negeri 1 Manggar, untuk putra dan putri juara dari kecamatan sampai kabupaten. Makanya kami yang dikirim ke provinsi. Kami berharap untuk baris berbaris pasukan PBB 1 Manggar ini bukan hanya di tingkat kabupaten. Di provinsi kami berharap agar lebih berprestasi lagi, mendapatkan prestasi, dan yang lebihnya lagi kami berharap juga sampai ke tingkat nasional. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kami ini lebih berjaya lagi. Tidak hanya berprestasi pada setiap lomba ekskul sekolah. Di pelajaran matematika, SD ini hampir tidak pernah melewatkan torehan prestasinya saat ajang Olimpiade Matematika tingkat sekolah dasar berlangsung. Di SD Negeri 1 Manggar ini memiliki kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kami memilih anak-anak itu dari kelas 3 sampai kelas 5 dengan bantuan wali kelas, di mana anak-anak itu yang berpotensi dalam bidang matematika. Mereka yang nilainya tertinggi itulah yang akan mengikuti lomba
Olimpiade OSN. Proses belajar mengajarnya, kalau untuk pembelajaran matematika, tadi dia memang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang kami laksanakan setiap 1 minggu sekali. Mereka anak-anak yang sudah terpilih itu untuk mengikuti pelaksanaan ekstrakurikuler. Ya, kompetisinya dimulai dari tahun 2017. Tahun 2017 itu juara 1 tingkat kecamatan, juara 2 tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, terus dilanjutkan ke provinsi. Ke provinsinya belum berhasil untuk mencapai ke nasional. Tahun 2018 juara 1 tingkat kecamatan, juara 1 tingkat kabupaten, dan di provinsi mendapat juara 10 kategori tingkat nasional, tetapi di nasionalnya belum mendapat juara. Dan pada tahun 2019 kita mendapat juara 1 di tingkat kecamatan, juara 2 di tingkat kabupaten, dan bisa mengikuti lomba ke tingkat provinsi. Yang tahun 2020 ini kita mendapat di kecamatan kita mendapat juara 3 dan di kabupatennya mendapat juara 1. Jadi persiapannya kami selain tadi melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, kami ekstra guru pembinanya ini memberi latihan bukan lagi 1 minggu sekali, tetapi kami setiap pulang sekolah, anak itu dari hari Senin sampai hari Kamis melaksanakan latihan pelajaran dari mulai pelajaran menggunakan buku detik-detik untuk kelas 6, dan kita melatih anak-anak menggunakan buku Olimpiade, dan kita juga sharing dengan guru SMP atau SMA, dan kita juga menambah pelajaran anak itu kita beri les tambahan di luar dari jam sekolah. Para siswa yang mahir berhitung dan hobi dengan angka langsung mendapatkan pendampingan khusus dari guru sekolah. Dengan latihan dan pengajaran intensif yang dilakukan pihak sekolah, sudah pasti prestasi akan dengan mudah diraih. Hal ini tidak hanya berlaku di ajang Olimpiade Matematika saja. Beberapa kegiatan lainnya seperti senam berdincak, bercerita, dan baris berbaris juga menerapkan sistem yang sama, yaitu proses seleksi yang serius dan pendalaman materi dengan pendampingan yang intensif. Harapan kami tentunya melalui kerjasama yang baik di antara rekan-rekan guru yang bertugas untuk melakukan kerjasama yang baik, kemudian dengan bantuan kerjasama juga dibangun kepada orang tua siswa melalui paguyuban kelas. Ya, kita bersama-sama berupaya untuk mengantarkan prestasi siswa ini di bidang apapun mereka, selalu kita berikan semangat, motivasi sesuai dengan moto SD Negeri 1 Manggar tadi, maju berprestasi, sehingga harapannya ke depan walaupun dengan perkembangan teknologi dari beberapa kegiatan lomba juga, kami saat ini menyesuaikan dalam kondisi pandemi COVID-19. Ini dari kegiatan seperti kompetisi sains nasional tadi dilaksanakan secara daring. Begitu juga kemarin untuk lomba bercerita juga dilaksanakan secara daring. Sehingga kami juga dengan sarana prasarana yang ada, walaupun masih terbatas, kita membantu siswa untuk memfasilitasi. Walaupun kegiatan itu tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka, nah kegiatan secara virtual pun tetap dapat kita ikuti. Dan harapannya ke depan agar anak-anak tetap mencapai prestasi sebagaimana yang diharapkan, sehingga akhirnya nanti kita mengharapkan sebagai generasi yang cemerlang, anak-anak dapat maju terus berkembang, kemudian menjadi anak yang berbakti bagi nusa, bangsa, dan agama, serta berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan inilah
Sekolah dasar dengan konsistensi dan kegigihan segenap civitasnya dalam mendulang prestasi. Semoga tayangan sekolahku hari ini mampu menginspirasi kita semua. Setelah melihat berbagai aktivitas di SD Negeri 1 Manggar, tak heran jika dapat kita katakan bahwa sekolah ini menjadi salah satu sekolah unggulan dan berhasil mempersiapkan generasi yang unggul. Saya Dirgahayu Marestu, pamit undur diri, sampai jumpa di episode sekolahku selanjutnya. Bye!